Bab 3387. Efek samping ilmu tiada dua. Setelah beberapa kontak, Violeta Yun tidak hanya merasa benar-benar bersalah atas prasangkanya terhadap Finola Su, tetapi dia juga dengan rela menjadinya Finola Su sebagai gurunya. Ketua Asosiasi King Yun juga cukup senang setelah mengetahui hal ini. Finola Su bukan hanya seorang kultivator yang sangat berbakat wilayah asing, tetapi juga kultivasinya fase penilaian 2 kegagalan. Teknik keduanya memiliki sifat yang sama, di mana bisa menemukan guru seperti itu. Melihat ke alun-alun, formasi berjalan lagi, semua orang tegang kali ini. Sebelum itu, Ketua Asosiasi King Yun pertama-tama dengan hati-hati menjelajahi ruang 4 hingga 500 mil dari Villa Lingwu, kemudian mengumpulkan lebih dari 30 kultivator fase penilaian. Kepala suku Li tidak mau kalah, kecuali penatua ketiga yang salah. Semua kultivator fase penilaian keluarga Li ada di sini. Pertempuran semacam ini, belum lagi mereka yang menyergap Erik Qin terakhir kali. Bahkan jika jumlah berlipat ganda, juga mungkin tidak bisa menang. Dalam persiapan ini, situasi yang tidak terduga tidak terjadi. Dalam formasi, Finola Su menjalankan ilmu tiada dua dan tanpa ragu melintasi energi kehidupan kembali ke Erik Qin. Ada begitu banyak kultivasi energi kehidupan, kembalikan saja seperti ini, aku khawatir jika itu orang lain pasti akan sangat galau. Di luar formasi, Tetua Di dan yang lainnya menghela nafas pelan, merasakan perubahan aura di dalam formasi. Yang disebut kultivator adalah orang yang berkultivasi, dan yang terpenting tentu saja kultivasinya. Setelah menyerap kekuatan Erik Qin, Finola Su memiliki banyak kultivasi yang melampaui 2 kegagalan dari kebanyakan orang. Tetapi sekarang ia ingin mengembalikannya kepada Erik Qin, yang sama dengan menyerahkan kultivasi tersebut. Bagi orang lain, bahkan jika mereka harus melakukan ini, mereka akan mencoba untuk menundanya selama beberapa hari. Tetapi Finola Su tidak menunda sejenak pun, bahkan dalam kelelahan, dia ingin membiarkan Erik Qin pulih sesegera mungkin. Itulah sebabnya cinta Tuan Qin dan teman seiman lebih murni daripada emas, dan bahkan dengan godaan besar masa hidup kultivasi juga tidak bisa mengguncang hati mereka. Jika itu kita, bahkan jika aku bersedia menyerahkan kultivasiku kepada keturunanku, para bajingan itu mungkin tidak akan mengembalikannya padaku. Kepala suku Li bersenandung. Beberapa orang mengangguk kecil. Godaan kultivasi terlalu besar untuk ditolak semua orang. Mendengar perkataan orang-orang di sekitarnya, Violeta Yun tiba-tiba merasa rumit, memikirkan senyum percaya diri Erik Qin hari itu. Senior Qin benar-benar percaya pada guru, dan guru juga sepadan dengan semua yang dibayar Senior Qin. Senior Qin benar, pikiran aku sebelumnya memang ekstrim. Finola. Saat formasi cahaya berangsur-angsur menghilang, Erik Qin membuka matanya lagi dan melihat Finola Su di peron tidak jauh, matanya dipenuhi kelembutan. Dia dalam keadaan koma setelah menyelamatkan Finola Su sendirian. Setelah itu, dia melihat Finola Su saat sadar lagi. Finola Su juga menatap Erik Qin, ekspresinya penuh kelembutan dan ada air mata di matanya. Tanpa kata-kata, tubuhnya yang lembut dan halus tiba-tiba jatuh ke pelukan Erik Qin. Erik Qin pun memeluk Finola Su, kali ini tubuh Finola Su tidak lagi dingin, tapi menghangat lagi. Itu membuat dia merasa bahwa semua yang telah dia lakukan sebelumnya sepadan. Erik Qin, aku pikir aku pasti akan mati, tetapi kamu menyelamatkan aku. Aku berada dalam kesepian dan bongkahan es, dan sekarat, kamulah yang memberi tahu aku setiap hari, yang memberi aku keberanian untuk bertahan. Kamu telah menderita beberapa hari ini. Ada air mata di mata Finola Su, dan air mata mengalir di pipinya yang lembut, membasahi pakaian Erik Qin.
Erikin tersenyum dan menepuk punggung Finola Su, menenangkannya dengan lembut. Penampilan Finola Su di depan orang luar selalu kuat dan mampu, tetapi dia juga memiliki kelemahan, yang hanya terungkap saat menghadapi dirinya. Semua orang menunggu kita di luar, haruskah kita keluar dulu? Erikin tersenyum setelah berpelukan sebentar. Tidak, aku ingin kamu mengulangi hal-hal yang kamu katakan kepadaku saat itu, kalau tidak, aku tidak percaya itu nyata. Finola Su tumben bertingkah seperti anak manja. Mungkin keduanya yang mengalami hidup dan mati yang memungkinkan Finola Su menunjukkan sisi seorang gadis kecil. Erikin juga menyukainya. Oke, kalau begitu aku akan mengatakannya lagi sejak kamu koma. Tapi kali ini kamu tidak boleh menyembunyikannya, kamu harus mengatakan yang sebenarnya. Oke. Erikin berdeham dan menceritakan perlahan. Finola. Tapi tidak butuh waktu lama bagi Erikin, yang sedang bercerita, mendengar suara Finola Su berangsur-angsur berhenti. Erikin dengan lembut menarik Finola Su menjauh dan meliriknya, melihat mata indah Finola Su terpejam, bernapas secara merata, dan dua rona merah yang indah tergantung di pipi putihnya, dia tidak bisa menahan senyum. Finola Su tidak dalam keadaan koma, hanya terlalu lelah hingga tertidur. Dia tidak perlu memikirkannya juga mengetahui bahwa akhir-akhir ini, untuk menyelamatkan dirinya sendiri, Finola Su telah bergegas bolak-balik untuk berkultivasi, khawatirnya dia telah memaksakan diri secara ekstrim. Teman seiman, selamat untuk kalian. Di luar formasi, melihat Erikin berjalan keluar, Tetua Di dan kepala suku Li dan yang lainnya semua tertawa. Aku juga mengganggu kalian semua untuk membantu akhir-akhir ini. Erikin tersenyum dan menangkupkan tangannya. Finola terlalu lelah dan tertidur, dia akan berterima kasih pada kalian ketika dia bangun. Tidak perlu, ini memang yang harus kami lakukan. Setelah mengobrol dengan semua orang, Erikin dengan hati-hati mengeluarkan Finola Su dari formasi dan menempatkannya di sebuah rumah yang tenang di Villa Lingwu. Finola Su sangat lelah akhir-akhir ini, Erikin tidak ingin mengganggunya dengan terburu-buru. Bagaimanapun, bahaya tersembunyi dari serangan balik jiwa sudah hilang sekarang, dan mereka berdua akan punya waktu di masa depan. Setelah mengatur Finola Su, Erikin juga menemukan tempat tinggal terdekat dan berlatih. Yah, kultivasi turun satu level. Entah berapa hari baru bisa pulih. Efek samping ilmu tiada dua masih sedikit besar. Merasa peredaran Reiki dalam tubuh sangat terpengaruh, Erikin menggelengkan kepalanya. Ini sesuai ekspektasi dia. Ilmu tiada dua adalah sejenis jurus Taoisme magis, yang memungkinkan kultivator untuk meninggalkan metode kultivasi lain, mengkhususkan diri dalam satu, dan bahkan mencapai beberapa kali kekuatannya sendiri. Ilmu sihir ini sangat ampuh ketika membludak, dan bahkan dapat memberikan kekuatan kepada kultivator untuk melompati pertempuran. Tetapi konsekuensinya sama jelas. Semakin lama digunakan, semakin lama serangan balik di masa depan, dan itu akan disertai dengan penurunan singkat dalam kultivasi. Ini juga normal. Tidak ada ilmu sihir yang sempurna di dunia. Jika kamu dapat memperoleh semacam kekuatan yang melebihi kekuatan kamu sendiri beberapa kali atau bahkan 10 kali, kamu tentu harus membayar harga yang sesuai. Untuk menyelamatkan Finola Su tanpa gagal, Erikin menggunakan ilmu tiada dua secara ekstrim. Tapi aku tidak menanamkan energi kehidupan untuk waktu yang lama, hanya 1 jam, dan serangan baliknya seharusnya tidak terlalu lama. Perbedaan kultivasi satu alam dapat diterima dengan enggan, tetapi tidak tahu apakah kultivasi akan turun lebih banyak jika digunakan untuk waktu yang lama. Merasakan serangan balik yang dibawa oleh ilmu tiada dua, Erikin tetap tenang.
Tapi kemudian, merasakan aura lain di tubuhnya, Erik Kin pusing. Reiki ini berbeda dengan Reiki yang ia kembangkan. Meskipun juga beredar di tubuhnya, ia juga bisa menggunakannya, namun selalu ada rasa keterasingan. Artinya, bila menggunakan Reiki ini untuk melakukan ilmu sihir, itu tidak bisa dilakukan seperti tangan milik sendiri. Reiki yang agak agung ini diperoleh dari Mita Yan dalam keadaan linglung malam itu. Sederhananya, ini mirip dengan kekuatan yang diperoleh teknik Abhiseka. Bersambung.